Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswatun hasanah, kejiwaan terbaik sepanjang masa Rasulullah SAW. Ya, terima kasih kepada DPM, BPH BEM, dan Departemen Ristek dan juga narasumber yang telah mengikuti forum ini. Terima kasih juga pada teman-teman PCC yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pertemuan PCC online pada hari ini. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga tetap diberi kesehatan ya. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Reza Yulena Pratama, selaku moderator yang akan memandu jalannya pertemuan kedua PCC online hari ini. Nah, alhamdulillah nih hari ini kita udah mulai pertemuan kedua PCC dengan judul materi yaitu medikasi. Nah, semoga teman-teman bisa mengikuti pertemuan ini dengan baik ya. Sebelum pertemuan dimulai, berikut saya akan membacakan beberapa peraturan pertemuan PCC online ini. Yang pertama, jaga ketertiban forum. Semua peserta wajib on-cam kamera. Terus audio semua peserta wajib di-mute. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa raise hand terlebih dahulu. Dan jangan lupa nih, teman-teman harus mengganti nama dengan nama underscore semester dan mengikuti kegiatan dengan rasa senang dan ikhlas ya. Nah, kemudian saya akan membacakan pimpinan acaranya. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua ada penyampaian materi dan praktik swamedikasi oleh Mbak Diah Hanifah Indrawati, respon. Yang ketiga ada tanya jawab. Dan yang keempat ada game. Dan yang keenam ada penutup. Dan absensi dilakukan pada akhir acara. Sebelum mulai, ayo dong teman-teman, kamera di on-camin dulu. Dan rename nama ya. Jangan lupa. Nah, sekarang marilah kita mulai pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Teman-teman, tolong dong di kamera on cam. Oh, yang belum on cam ya. Nah, selanjutnya akan ada penyampaian materi dari Mbak Diah Hanifah Indrawati, Asfam. Sebelumnya penyampaian materi kali ini akan dimoderatori oleh Mbak Desti Nurfitria. Nah, untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator Mbak Desti Nurfitria. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desti Nurfitria. Salam kenal semuanya. Hari ini kita akan mulai belajar mengenai praktik swamedikasi. Dengan narasumber kita pada hari ini, rangkaian penjelasan materi hari ini yang akan dijelaskan oleh Mbak Diah Hanifah Indrawati. Kemudian setelah penyampaian materi, terdapat sesi tanya jawab. Jika nanti ada yang ingin bertanya, bisa mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu dan ditanyakan pada sesi tersebut. Sebelumnya kita bacakan CV dari Mbak Diah Hanifah Indrawati terlebih dahulu. Nama lengkap Diah Hanifah Indrawati, tempat tanggal lahir Purwokerto, Banyumas 9 Mei 1998. Agama Islam, alamat rumah Desa Banjarsari Kidul, RT 4 RW 1.
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Nomor telepon 1390180550. Emailnya diasanindra09@gmail.com. Pendidikan TK Pertiwi Banjarsari Kidul 2004 sampai 2005, SDN 1 Sokaraja 2005 sampai 2010, SMPN 1 Sokaraja 2010 sampai 2013, SMAN 1 Purwokerto 2013 sampai 2016, S1 Fakultas Farmasi UMP 2016 sampai 2020, Program Studi Farmasi Apoteker UMP 2020 sampai sekarang. Pengalaman organisasi yang pertama, anggota Pramuka Penggalang SMPN 1 Sokaraja 2011 sampai 2012. Yang kedua, anggota Pramuka Penegak SMAN 1 Purwokerto 2014 sampai 2015. Yang ketiga, Sekretaris Kosta atau KIR SMAN 1 Purwokerto 2014 sampai 2015. Yang keempat, anggota Pikma Youth Center Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2016. Yang kelima, Kepala Departemen Riset dan Teknologi BEM Kabinet Galaksi 2018-2019. Dan yang keenam, Ketua PCC Fakultas Farmasi UMP 2018 sampai 2019. Kemudian ada prestasi. Yang pertama, juara 1 paduan suara tingkat Kecamatan Sokaraja di tahun 2019. Yang kedua, juara harapan 1 paduan suara tingkat Kabupaten Banyumas di tahun 2009. Yang ketiga, beasiswa Koperasi Dinkes Kabupaten Banyumas tahun 2008 sampai 2013. Yang keempat, finalis PCE ITB tingkat nasional tahun 2017. Yang kelima, finalis LKTIN Cheers Universitas Riau tahun 2019. Dan yang keenam, juara 1 LKTIN Permaflos Festival Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Karya tulis yang pertama, pengolahan limbah cair batik ramah lingkungan, studi kasus untuk mengurangi tingkat kekeruhan limbah di tahun 2014. Yang kedua, uyup-uyup serbuk di tahun 2014. Yang ketiga, artikel kesenian Ebek Banyumas di tahun 2015. Yang keempat, pemuda Indonesia yang berlandas Pancasila dalam menanggapi konflik pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem dengan perdamaian dan keadilan sosial sebagai garda depan tahun 2018. Yang kelima, akustik anti-ulkus diabetik nanofiber transdermal patch dari kurkumin dalam kunyit Curcuma domestica Val sebagai langkah kuratif ulkus diabetikum di tahun 2019. Yang keenam, ASEN anti-cancer nanotransdermal ekstrak biji melinjo sebagai agen kemoprevensi untuk optimalisasi tata laksana kanker payudara di tahun 2019. Yang ketujuh, Simba Apes filtrasi limbah batik dengan pemanfaatan ampas tebu dan ampas tahu di tahun 2019. Baik, untuk Mbak Dias dipersilakan untuk memulai materinya. Suara saya sudah terdengar ya? Baik, saya mulai saja untuk share screen-nya. Sudah terlihat ya, teman-teman semua? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Kepada teman-teman panitia farmasi PCC yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengisi acara PCC kali ini, walaupun sekarang dalam keadaan daring ya, semoga tidak mengurangi semangat dari adik-adik semuanya dalam menuntut ilmu, menambah ilmu
tentang kefarmasian ini. Ya, itu sedikit informasi tentang saya. Saya perkenalkan lagi, nama saya Dias Hanifa Indrawati, biasa dipanggil Dias. Saya asli Sokaraja dan dari TK sampai saya dari Sokaraja ke Purwokerto. Ya, terima kasih. Ini saya akan menyampaikan mengenai konseling swamedikasi. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu sedikit lebih maju daripada teman-teman yang belum bisa bergabung di sesi kali ini ya. Di sini saya akan menyampaikan konseling swamedikasi. Teman-teman masih asing dengan kata swamedikasi? Atau sudah tahu semuanya? Suara saya terdengar nggak sih? Terdengar ya? Terdengar, Mbak. Ya. Oh ya. Oke. Lanjut aja ya. Untuk swamedikasi. Swamedikasi itu apa? Nih, menurut WHO, swamedikasi merupakan pemilihan dan penggunaan obat-obatan, termasuk produk herbal dan tradisional, oleh individu untuk mengobati penyakit atau gejala yang dapat dikenali diri sendiri. Nah, kemudian ada dasar hukumnya nih. Berdasarkan Permenkes nomor 919 Menkes per 10/1993, swamedikasi adalah upaya seseorang dalam mengobati gejala sakit atau penyakit tanpa konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Jadi disimpulkan swamedikasi itu apa? Tindakan mengobati diri sendiri tanpa konsultasi kepada dokter secara tepat dan rasional. Tepat di sini apa aja? Tepat pasiennya, tepat indikasinya, tepat dosisnya, tepat cara penggunaannya, sehingga semua dalam penggunaan itu dikatakan rasional, seperti itu. Lalu, golongan obat yang diperbolehkan untuk swamedikasi, ada yang tahu? Coba silakan di-unmute. Ini obat apa? Logo obat apa? Golongan apa? Obat Ada bebas. yang tahu? Obat bebas atau over the counter ya, yang biasanya ada di rak-rak di itu apotek. Kalau kalian berkunjung ke apotek UMP gitu kan, ada yang di rak-rak itu biasanya kan itu obat golongan bebas atau over the counter. Contoh obatnya apa saja? Paracetamol, multivitamin, vitamin, seperti itu. Lalu obat bebas terbatas. Beda ya, yang hijau pokoknya obat bebas, yang biru obat bebas terbatas. Nah, ciri-cirinya kalau obat bebas terbatas itu dia punya tanda peringatan 1 sampai 6. Nah, di situ nanti kalian pelajari sendiri ya peringatan 1 sampai 6 itu apa aja gitu. Terus contohnya, contoh obat bebas terbatas itu ibuprofen, terus tremenza, CTM, seperti itu. Kemudian OA, obat wajib apotek. Apa? Apa itu? OA itu apa? Ada yang tahu? Pengertian dari OA ada yang bisa menjelaskan? Apa pengertiannya itu? Obat yang harus atau wajib ada di apotek, seperti itu? Iya kah? Ya atau enggak? Betul? Iya. Yang kayak gitu. Ya. Ada yang punya pendapat lain mengenai pengertian dari OA? Selain obat yang diwajibkan ada di apotek gitu. Ada yang punya pendapat? Gak apa-apa, kita di sini sharing-sharing aja. Mbak Dias juga belajar, kalian juga belajar.
sama-sama belajar. Gimana? Izin menjawab, Kak. Ya. Obat keras yang diserahkan tanpa resep dokter, tapi diserahkannya oleh apoteker di apotek. Ya, betul sekali. Betul, sudah pintar semuanya ya lah. Mengenai OA ini ada 3 jenis, OA 1, 2, 3. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri obat-obatan yang termasuk OA. Jadi OA itu obat yang boleh atau dapat diserahkan tanpa resep dokter, tapi bisa ada yang beberapa harus ada resepnya terlebih dahulu seperti itu. Jadi nggak semuanya tanpa resep dokter sendiri, tapi ada yang harus sebelumnya tuh udah ada resepnya, lalu melakukan pengulangan seperti itu. Nah, di sini klasifikasi swamedikasi. Menurut apa? American Pharmacy Association itu yang pertama, perilaku gaya hidup sehat dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Kemudian yang kedua itu perilaku swamedikasi medis yang berhubungan dengan gejala dan pengobatan. Lalu yang ketiga, perilaku yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sehari-hari tiap individu. Nah, di sini pasien sudah mulai pandai, mulai lebih lebih mengerti paham soal obat, terutama sekarang di era yang modern ya, ada web-web tentang obat seperti saya boleh menyebutkan ya, itu ada Halodoc, Honestdoc dan lain sebagainya, sehingga di sini perlu adanya filtrasi dari apoteker pinter-pinternya dalam menggali informasi, keluasannya apoteker dalam menggali informasi agar diterima oleh si pasien itu pada saat datang ke apotek itu betul gitu, sehingga dalam menggunakannya rasional, dikatakan benar seperti itu ya. Nah, sini apa aja syarat obat swamedikasi? Yang pertama, obat harus aman, berkualitas dan efektif. Nah, di sini pastilah apoteker yang berkewajiban, yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga kualitas dari obat, dari mulai obat itu datang sampai obat itu di tangan pasien. Di situ tugasnya kita sebagai apoteker, calon apoteker ya, nanti belajar lebih lanjut mengenai pengadaan, mulai dari pengadaan dan perencanaan dan sebagainya, nanti kalian pelajari di tingkatan lebih lanjut gitu. Lalu obat yang digunakan harus punya indikasi, dosis, bentuk sediaan yang tepat. Nah, di sini dalam proses swamedikasi itu juga Nah, di sini dalam proses swamedikasi juga harus menggabungkan ilmu-ilmu kita dari yang didapatkan di kuliah. Jadi kita di kuliah itu jangan mengkotak-kotakan farmakologi sendiri, ini sendiri, tapi dalam proses swamedikasi ini semuanya berkaitan dari mulai farmakologi, kemudian dari teknologi pembuatan sediaan farmasi, kemudian apalagi CND, compounding and dispensing, seperti itu, perhitungan dosis dan sebagainya. Kemudian obat yang diserahkan harus disertai informasi yang jelas dan lengkap. Nah, ini pasti sangat-sangat concern-nya kita, karena kita yang mengasih obat itu agar dalam pengobatannya mencapai keefektifan dan tujuan dari pengobatannya dapat tercapai seperti itu. Lalu di sini masih Permenkes nomor 919 Menkes per 10/1993 mengenai kriteria obat swamedikasi. Itu yang pertama
tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Lalu, somedikasi dengan obat tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. Jadi, dari obat-obatan somedikasi itu tidak menimbulkan hal buruk yang terjadi pada gejala atau simptom yang dialami oleh si pasien. Gitu. Lalu, penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus. Contohnya yang menggunakan alat khusus itu insulin pen. Insulin pen itu bukan merupakan kriteria obat somedikasi karena yaitu menggunakan maksudnya cara khusus yang harus diedukasi terlebih dahulu seperti itu. Lalu penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Contohnya apa? Diare, demam, kemudian pilek, batuk, seperti itu. Lalu obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatannya sendiri. Lalu somedikasi dilakukan berdasarkan pengalaman keluarganya. Nah, di sini biasanya kan apalagi ibu-ibu gitu. Ibu-ibu kata pas lagi ngumpul-ngumpul gitu, biasanya saya pakai ini udah sembuh, coba pakai ini kayak gitu. Kemudian dari keluarganya juga bisa. Lalu makan sisa obat orang lain. Di sini perlu antibiotik ya. Antibiotik itu tidak diperbolehkan pun ada di rumah gitu sebenarnya. Jadi dalam penggunaan antibiotik habis gitu kan. Nah, di sini peran kita sebagai apoteker, terutama kita kan calon apoteker ya, kita bisa mengerem minimal bisa ngerem di area keluarga kita sendiri bahwa kita harus mengkonsen penggunaan antibiotik itu. Nah, untuk sisa obat orang lain paling digunakan pada saat untuk mengurangi gejala simptom saja, seperti misal pusing ya menggunakan paracetamol, demam, terus pilek menggunakan ini itu gitu. Jangan sampai sisa obat itu memakai antibiotik. Lalu menggunakan kopi resep. Nah, di sini yang tadi Mbak Dias bilang di yang OA itu ada beberapa OA yang melakukan pengulangan. Contohnya itu pil KB. Pil KB itu tidak boleh diberikan sebelum pasien itu ke dokter mendapatkan resep dulu. Jadi pasien ke dokter dapat resep, akhirnya dapat pil KB 1 siklus kan. Kemudian pasiennya datang lagi untuk melakukan KB lagi. Nah, itu baru diperbolehkan. Kalau misal di awal dia belum ke dokter, dia tidak diperbolehkan. Ini maksudnya menggunakan kopi resep seperti itu. Lalu menggunakan obat OTC dari apotek atau toko obat, over the counter atau obat bebas. Faktor penyebab meningkatnya somedikasi. Nah, di sini perkembangan teknologi farmasi yang inovatif membuat interestingnya kita ya, wah bagus ini melalui iklan atau di media massa gitu kan, jadi lebih tertarik. Kemudian jenis atau merek obat yang yang diketahui masyarakat luas. Lalu kesadaran masyarakat akan pentingnya arti sehat. Nah, di sini sebagai tolak ukur keberhasilannya si pemerintah ya untuk mengenai kesadaran masyarakat pentingnya sehat. Lalu pengaruh informasi atau iklan. Di sini udah banyak banget iklan di TV ya. Sama multivitamin itu anak-anak kan suka pengen beli ini itu karena iklan gitu. Lalu kemudahan mendapatkan obat ya karena di sini aja misal di daerahnya saya di Sokaraja itu tiap desa itu udah ada di Kecamatan Sokaraja itu ya. Tiap desa itu udah ada minimal 1 apotek lah. Di sini sih kalau di daerah saya di Banjarsari ini belum ada tapi udah ada mau 1 nih kayaknya. Udah dibangun. Jadi udah mudah gitu semuanya. Dalam halnya
biaya kesehatan. Nah, di sini. Keuntungan dan kerugian swamedikasi. Keuntungannya yaitu tersedia obat yang dapat digunakan di rumah kita. Lalu menghemat waktu yang diperlukan untuk pergi ke dokter yang jauh dari tempat tinggal. Lalu kerugiannya kesalahan diagnosa ya. Harusnya batuk kering, kita ngasihnya obat yang digunakan untuk batuk berdahak kan tidak sesuai. Tuh, lalu penggunaan obat kurang tepat, terlalu lama dalam dosis yang terlalu besar atau terlalu kurang. Kemudian masalah yang terjadi di sini, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran dan farmasi diikuti dengan semakin meningkatnya kecerdasan masyarakat, semakin gencarnya promosi iklan, obat melalui media massa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan membuat masyarakat lebih cenderung untuk memswamedikasi. Menggunakan obat keras sebagai regimen terapi suatu penyakit. Kemudian, menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2013 ya, proporsi masyarakat menyimpan obat keras tanpa resep mencapai 81,9%, nyatanya termasuk antibiotik. Nah, di sini semua antibiotik merupakan suatu obat keras. Lalu pentingnya peran apoteker dalam mengawasi dan mendampingi swamedikasi yang dilakukan oleh pasien. Lalu nih, konseling swamedikasi ya. Di sini yang pertama mengucapkan salam pembuka. Kan biasanya dalam melakukan swamedikasi bisa dalam keadaan pasien datang berarti langsung berdiri. Kalau misal kita melakukan swamedikasi pada dalam keadaan duduk, misal masuk ke ruang konseling, itu pastikan bahwa pas kita mempersilahkan pasiennya duduk terlebih dahulu. Kita dalam keadaan berdiri mempersilahkan pasiennya duduk, baru kita duduk seperti itu. Kalau dalam secara formal dalam perlombaan itu dinilai. Kalau misal kalian nanti diberikan kesempatan buat perlombaan PCC gitu, dimanapun kalian nanti ikuti, nanti kebanyakan duduk. Jadi diterapkan seperti itu. Ucapkan salam pembuka itu selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Lalu memperkenalkan diri sebagai seorang apoteker di apotek ini dan menawarkan bantuan. Perkenalkan, saya Dias, apoteker. Lalu memastikan siapa pasiennya dan menanyakan identitas. Nah, identitas pasien ini merupakan administrasi yang dibutuhkan di apotek. Karena biasanya kan dalam pemberian OA, misal kita memberikan OA pada pasien, itu harus dicatat atau didokumentasikan. Nah, di sini harus ada identitasnya. Identitasnya ya semuanya, dari namanya, alamatnya, kemudian nomor HP-nya. Nomor HP-nya yang biasanya buat monitoring dan evaluasi. Kemudian apalagi tinggi badan dan berat badan itu juga perlu biasanya. Kemudian meminta waktunya untuk melakukan swamedikasi. Sekiranya pasiennya lagi luang, kita bisa masuk untuk memberikan swamedikasi. Kalau misal lagi buru-buru ya kita bisa melakukan konseling via telepon, via apa. Kalau misal dibutuhkan penjelasan. Lalu kita mulai menggali informasi nih. Kalau misal pasien kan biasanya datang dengan gejala saja gitu ya, gejala saja. Kita perlu menanyakan apa saja di sini. Nanyain apa yang dirasakan pasien, sudah berapa lama, kemudian seberapa sakit yang dirasakan, kemudian apakah sudah minum obat sebelumnya, kemudian
punya penyakit lain, riwayat penyakit atau sedang hamil, program hamil, menyusui seperti itu. Lalu apakah pasien memiliki alergi obat? Nah, di sini dikonsenkan ya, jangan sampai lupa untuk menanyakan alergi ini sama dosen saya. Itu apoteker fresh graduate itu lupa menanyakan alergi obatnya dan ternyata pasiennya alergi itu. Nah, untungnya pasiennya tuh pinter. Saya alergi ini, Mbak, gitu. Kalau misal enggak menanyakan itu, pasiennya enggak concern, enggak warn, bisa berabe itu si apotekernya kan. Nah, di sini saya menekankan untuk tidak lupa menanyakan alergi obat. Lalu product based request. Jadi pasiennya udah mau beli ini gitu. Di sini cara menggalinya, obatnya untuk apa, untuk sakit apa, kemudian sudah minum obat itu sebelumnya atau belum gitu. Lalu pasien tetap harus menanyakan alergi obatnya. Lalu setelah kita memberikan si obatnya itu, kita harus menjelaskan mengenai nama obatnya, khasiatnya, dosis, aturan pakai, cara penggunaan obatnya, penyimpanan obatnya yang baik, kemudian efek samping obat. Lalu memberikan kesempatan pasien untuk bertanya. Setelah melakukan penjelasan mengenai cara penggunaan obatnya, kemudian farmakologinya, itu kita juga menanyakan pada pasien apakah ada yang ditanyakan lagi, mungkin ada yang belum jelas gitu. Kemudian kita memastikan kejelasannya pasien dari informasi yang telah kita berikan. Lalu mengucapkan salam penutup dan harapannya. Nah, di sini dalam melakukan penyelesaian medikasi gitu ya, bisa menggunakan metode SOAP. Nah, di sini kalau kita kan masih belajar gitu. Kalau udah mahir gitu, bisa secara ngawang mau nggak usah nulis pakai SOAP nggak apa-apa. Tapi biasanya ini di rekam medik ya di rumah sakit itu biasanya menggunakan metode SOAP dalam setiap CPPT-nya. CPPT itu kayak catatannya si pasien dalam rekam medik gitu. Nah, di sini subjektif itu apa? Gejala yang nyeri. Kemudian objektif itu tanda gejala tekanan darahnya tekanan dari pasien, dan nadi, suhu, data labnya. Assessment itu untuk menilai keberhasilan si pasiennya, meminimalkan efek yang tidak dikehendaki dan kemungkinan timbul masalah terkait obatnya. Mungkin obatnya punya efek samping mengantuk gitu. Jadi kita menuliskan, misal pasien diberikan CTM, efek samping untuk kemudian plans-nya itu obat yang akan kita berikan, kemudian informasi apa saja yang akan kita berikan, edukasi apa yang kita berikan, seperti itu. Nah, ini udah ke contoh kasus, nanti Mbak Dia simulasikan sama salah satu teman panitia, yaitu kasus konstipasi ya. Seorang pasien usia 21 tahun mengalami kesulitan buang air besar. Saat ini sedang menjalani diet untuk mengurangi berat badannya. Seingatnya beberapa bulan yang lalu saat ia mulai menjalani diet tersebut, dia pernah merasakan sembelit, tapi akan membaik setelah penggunaan obat pencahar. Sehingga saat ini ia meminta untuk membeli obat pencahar di apotek Anda. Berarti untuk menyelesaikan kasus satu ini di sini menggunakan metode SOAP ya. Subjektifnya pasiennya sembelit, lalu objektifnya pasien dewasa 21 tahun karena tidak diketahui
data lab dan sebagainya, tanda vital seperti itu. Lalu asesmennya penggunaan obat pencahar yang berisiko menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh yang berbahaya dalam penggunaan obat pencahar dalam jangka panjang ya. Kemudian untuk planningnya di sini pemberian obat pencahar menggunakan mikrolakstup enema, lalu edukasi diet yang baik dan benar, edukasi penggunaan obat pencahar, evaluasi dan monitoring. Lalu untuk contoh kasus 2 nanti disimulasikan oleh teman-teman, salah satu dari teman-teman semuanya. Yang satu menjadi apotekernya, yang satu jadi pasiennya. Ini kasus ya, 6 tahun bekerja sebagai karyawan di sebuah mengeluhkan sakit gigi gerahamnya, pipinya terlihat bengkak. Nah, sakit gigi sudah dialami sejak 2 hari yang lalu. Wanita tersebut memiliki riwayat penyakit MA. Pasien belum minum obat apapun, hanya menempelkan koyo panas di bagian pipinya. Setelah diidentifikasi, kemungkinan penyebab sakit giginya adalah karena gigi berlubang. Nah, di sini perlu concern ya. Pasiennya sakit gigi geraham, lalu ada swelling atau bengkak. Jadi harus diberikan antiinflamasi. Lalu ini untuk pereda sakitnya, anti nyeri. Lalu dia punya riwayat penyakit MA, berarti tidak menggunakan obat-obatan yang dapat menimbulkan MA-nya itu semakin parah. Contohnya obat AINS, antiinflamasi non-steroid. Kemudian ini untuk sebelumnya pakai koyo panas ya. Subjektifnya pasien sakit gigi dan swelling, gusi bengkak, memiliki riwayat penyakit MA. Kemudian pasien dewasa 26 tahun, riwayat pengobatannya koyo cabe dan kondisinya gigi berlubang. Asesmennya tidak untuk pasien dengan gangguan fungsi hati karena paracetamol itu dapat memperparah dari hati ya, fungsi hati. Jika digunakan terlalu berlebihan juga berbahaya. Nah, untuk planningnya di sini anti nyerinya dipakai Sanmol Forte yang 650 mg karena sudah sakit parah 3 kali sehari setelah makan. Kemudian antiinflamasinya boleh dihapus saja nggak apa-apa karena dia ini natrium diclofenac merupakan antiinflamasi non-steroid untuk swellingnya, atau ini bisa dihapus saja nggak apa-apa nanti pada saat simulasi. Kumur atau kompres dengan air hangat untuk meredakan swellingnya. Kemudian menjaga kebersihan mulut, rutin makan buah dan sayur, dan evaluasi monitoring obat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.